Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Laineri Sembiring, NIM 8598759962. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka jurusan S1 PGSDBI semester 3. Saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 untuk muatan pelajaran IPA untuk kelas 4 dan muatan pelajaran IPS untuk kelas 5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, kalian pasti bingung ya, kenapa kelas 4 sama kelas 5 itu pembelajarannya ibu gabung hari ini? Ya, karena kebetulan Ibu Osin tidak bisa masuk karena sakit. Jadi ibu yang menggantikan ya anak-anak ibu semua. Jadi ibu harap kalian tertib ya selama belajar sama ibu ya. Oke, sebelumnya kelas 4 ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua ya. Kelas 5 gimana? Oh iya, hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua pelajaran yang kita pelajari hari ini itu berkah dan bermanfaat untuk kita dan lancar kalian menerima ilmunya ya. Oke, baik. Ketua kelas 4 silahkan pimpin doanya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar pembelajaran kali ini kalian semangat ya. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Oke, baik. Ya, Ibu akan ke kelas 4 dulu ya. Untuk murid Ibu yang kelas 4, kita minggu lalu belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kita minggu lalu sudah belajar bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran minggu ini yaitu bagian-bagian tubuh hewan. Sebelum kalian memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita kali ini mengenai bagian-bagian tubuh hewan atau morfologi hewan dan fungsinya. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini untuk kelas 4 adalah setelah kalian mengamati gambar, kalian akan mengetahui apa saja bagian-bagian tubuh hewan. Misalnya burung, apa saja bagian-bagiannya dan fungsinya. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk kelas 4. Oke, baik. Sekarang Ibu akan ke kelas 5 dulu ya. Untuk murid Ibu kelas 5, kalian masih ingat nggak pelajaran kalian minggu lalu itu apa? Oh, mengenai kenampakan alam ya. Oke, baik. Dalam minggu ini Ibu akan melanjutkan tema 1 kalian mengenai letak geografis Indonesia, iklim dan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Oke, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu nih, apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah kalian mengamati peta, kalian akan mengetahui letak geografis Indonesia. Yang kedua, kalian akan mengetahui iklim apa yang terdapat di negara kita ini, negara Indonesia. Dan yang ketiga, setelah kalian membaca keragaman flora dan fauna di buku tema nanti, kalian akan mampu mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia serta pengaruh geografis dan kondisi iklim di Indonesia terhadap persebaran atau keragaman flora dan fauna di Indonesia. Oke, Bu akan ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Untuk kelas 4, silahkan buka buku temanya, tema 3 halaman 7. Nah, di buku tema halaman 7 ini terdapat bagian-bagian tubuh burung. Burung apa ini? Ya, burung merpati. Di bagian-bagian tubuh hewan ini ada apa aja di situ? Ada paruh, sayap, ekor, cakar, dan mata. Nah, ini kan ada nih tanda panah nih yang kalian isi. Yang nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan 5 apa. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan yang ada di buku tema ini. Apa saja bagian-bagian tubuh hewannya kalian tuliskan. Beserta di kolom ini di bawah nanti kalian tuliskan juga fungsi bagian tubuh hewan tersebut. Nah, untuk nomor 1, itu panahnya menunjukkan ke arah mana? Ya, ke arah paruh burung atau mulutnya ya. Jadi, paruh ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Fungsinya adalah untuk mengambil makanan dan untuk memakan. Begitu juga selanjutnya, di tanda panah kedua ada apa itu? Menunjukkan apa itu? Sayap. Nah,
sayap ini fungsinya apa? Ayo sekarang kalian baca terlebih dahulu di buku tema 3 halaman 7 ini ya. Selagi kalian membaca-baca dan memperhatikan bagian tubuh hewan yang ada di buku tema, Ibu ke kelas 5 dulu ya. Nah, untuk kelas 5 itu kan mengenai letak geografis Indonesia, iklim, dan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang kalian buka buku tema 1 halaman 91 ya. Nah, di sini ada peta yang menunjukkan letak geografis Indonesia. Nah, salah satunya di situ ada bentang alam Pulau Papua ya. Jadi ada yang tahu letak geografis Indonesia ini di mana? Oh, belum ada tahu ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, setelah itu, iklim di Indonesia, iklim apa? Ada yang tahu? Ya, betul Putra. Jadi, Indonesia memiliki iklim tropis. Kenapa Indonesia memiliki iklim tropis? Karena letak astronomis Indonesia berada di garis khatulistiwa, yaitu di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sampai di sini paham kan anak-anak Ibu semua? Untuk letak geografis Indonesia, apakah berpengaruh terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia? Ya, jawabannya sangat berpengaruh karena letak geografis Indonesia yang meliputi berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, pegunungan, dan terumbu karang menyebabkan keragaman flora dan fauna itu meningkat dan luar biasa. Apakah ada pengaruh iklim terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia? Ada yang tahu? Nah, iklim sangat berpengaruh terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia karena dengan perubahan iklim seperti suhu, kelembapan udara, angin, tingkat curah hujan yang berubah-ubah akan mengancam habitat satwa. Jadi untuk itu iklim juga sangat berpengaruh terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat juga penampakan alam di Indonesia di halaman 91 tadi ya. Di sini penampakan alam di Pulau Papua ya. Di Pulau Papua terdapat bentang alam. Apa saja bentang alamnya? Yang pertama ada gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Nah, sekarang Ibu ke kelas 4 dulu ya. Untuk murid Ibu kelas 4, apakah kalian sudah memahami bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam tubuh merpati? Dan apa aja fungsinya? Ya, oke. Ya, bagus. Kalian sudah memahami ya. Nah, coba Ibu tanya satu orang dulu. Untuk Mika, selain bagian tubuh hewan burung merpati yang ada di gambar, bagian tubuh hewan apa yang kamu ketahui? Ya, benar. Selain itu, ada bagian tubuh hewan yang lain yang bisa kalian perhatikan apa saja bagian-bagian tubuhnya. Di bagian tubuh kucing yang disampaikan Mika tadi, ada apa aja? Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada perut, ada kaki, ada ekor, dan ada cakar. Ya, jadi cakar itu untuk melindungi dirinya dari serangan hewan lain. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya untuk kelas 4 dan untuk kelas 5. Kalian perhatikan dulu yang ada di buku paket tadi. Kalian amati, kalian perhatikan gambar yang ada di situ, lalu kalian akan memahami apa yang ada di LKPD Ibu. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, perhatikan untuk LKPD kelas 4. Di sini ada gambar hewan burung merpati. Nah, di sini ada apa aja tuh tanda panahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tanda panah yang harus kalian isi berdasarkan ini ya. Ini bagian-bagian tubuh merpatinya. Ada ekor, sayap, paruh, cakar, dan mata. Nah, kalian susun dulu. Ini yang di tanda panah yang pertama ini apa? Tanda panah kedua ini apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? Nah, setelah kalian
setelah kalian identifikasi dan kalian tuliskan apa saja bagian tubuhnya, lalu kalian menuliskan fungsinya apa saja. Oke, bisa anak-anak ibu semua untuk kelas 4? Oke, silahkan dikerjakan ya. Untuk murid ibu kelas 5, kalian perhatikan LKPD yang ibu bagikan tadi. Nah, di LKPD ini ada kolom nih ya. Ada kolom kondisi geografis Indonesia, ada kolom kondisi iklim Indonesia, pengaruh terhadap keragaman flora dan fauna. Ini pengaruh, misalnya kondisi geografis Indonesia, apa pengaruhnya terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kemudian kondisi iklim di Indonesia, apa pengaruhnya terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia. Ayo kalian baca dulu ya di buku paket yang ibu jelaskan tadi. Nah, untuk kelas 4, ada yang sudah menyelesaikan tugasnya di LKPD? Ya, bagus sekali. Jadi, apa saja tadi bagian-bagian tubuh hewan? Ya, benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cindy. Nah, untuk kelas 5, siapa yang sudah menyelesaikannya? Ya, Ahmad. Betul sekali. Ya, tepuk tangan ya untuk Ahmad. Jadi, kalian untuk murid ibu kelas 4 dan kelas 5 sudah memahami ya apa materi kita pada minggu ini. Untuk kelas 4 tadi ada bagian-bagian tubuh hewan atau morfologi hewan apa saja, sudah paham ya. Dan yang untuk kelas 5 tadi letak geografis, kondisi iklim, dan keragaman flora dan fauna di Indonesia sudah paham juga ya. Oke, baik. Sekarang ibu akan simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk materi kelas 4 tadi kan bagian-bagian tubuh hewan atau morfologi hewan. Jadi ada 5 morfologi hewan yang terdapat pada burung merpati tadi. Apa saja tadi? Ada mata, ada paruh, ada sayap, ada ekor, dan ada cakar. Nah, fungsinya apa saja? Udah jelas tadi kan yang disampaikan oleh Cindy. Nah, untuk yang pertama, bagian paruh. Paruh itu fungsinya apa? Ada yang tahu? Ya, fungsinya adalah untuk mengambil makanan dan untuk makan ya. Yang kedua, bagian apa itu? Yang kedua adalah bagian sayap. Sayap fungsinya apa? Ya jelas untuk terbang ya. Dan yang ketiga, bagian ekor. Nah, ini ada bagian ekor. Ekor fungsinya apa? Ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh burung saat terbang ya. Nah, yang keempat apa itu? Ada cakar. Cakar fungsinya untuk membantu burung bertengger di dahan, kemudian untuk membawa mangsanya, ya kan? Pernah kan bawa elang yang bawa mangsanya itu? Nah, begitu juga dengan merpati. Jadi dengan cakarnya dia bisa membawa mangsanya juga. Selain itu, melindungi diri dari serangan musuh, ya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah mata. Mata fungsinya apa? Jelas untuk melihat ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini sudah paham ya anak-anak ibu semuanya. Jadi yang terakhir, ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian mengenai materi yang telah ibu sampaikan. Oke, ketua kelas silahkan dibagikan ya. Untuk soal evaluasi ini akan ibu periksa besok, jadi harus udah selesai ya. Kalian kerjakan di rumah, sekalian kalian pelajari apa saja materi kita yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke anak-anak ibu semuanya, bisa dipahami murid kelas 4 dan kelas 5. Oke, nah sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya anak-anak ibu semua. Silahkan ketua kelas 5 pimpin doa ya. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak ibu semuanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran besok. Nah, jangan lupa kalian pelajari di rumah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak ibu semuanya.